Ibu, Pengawal bawa masuk hadiah pertunangan. Dona kecil. Lihat, inilah yang disebut hadiah pertunangan. 1000 tael perak. 3 tael emas. 1 tusuk konde Phoenix. Bagaimana kecantikan kecil? Apakah kau puas dengan ketulusan pejabat ini? kau prefek. Aku tidak akan menikahimu. Mimpi saja. Kau berani menghinaku. Ibu cepat bangun. Siapa kau? Apakah kau ingin mati? Beraninya kau mengabaikan pejabat ini. Urus dia untukku. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Apa kau baik-baik saja? Apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah prefek prefektur ini. Beraninya kau menyentuhku. Apakah kau bosan hidup? The film was translated and narrated by M Media. Aku mengerti. Jadi, dasar bocah nakal juga mengincar wanita ini. Tuan muda, yang mana kau ini? Cepat sebutkan namamu. Kau pria kotor. Apakah kau pantas mengetahui gelar terhormat tuan mudaku? Sungguh sombong. Kau berani mencoba mencuri wanitaku. Apa kau ingin mati? Lihatlah hadiah pertunanganku. Bahkan jika kau miskin seumur hidupmu, kau tidak akan bisa menghasilkan ini. Pejabat ini adalah pejabat istana yang ditunjuk. Seorang prefek pangkat keempat utama. Kalian sekelompok orang yang sangat nekat. Pemuda bejat. Benar-benar berani mengabaikan pejabat ini. Jika kau tahu diri, cepat berlutut dan minta maaf kepada tuanmu. Mungkin aku masih bisa mengampuni nyawa kalian. Menganggap kata-kataku sebagai omong kosong. Karena tangan ini sangat tidak patuh. Maka menyimpannya tidak ada gunanya. Lumpuhkan itu. Tanganku. Tanganku sakit sekali. Kau berani melukai pejabat ini. Aku akan mengambil nyawa kalian. Pergi cepat. Ibu mertua yang terhormat, kau pasti terkejut. Terimalah hormat dari menantumu yang rendah hati ini. Ibu mertua, yakinlah, ada aku di sini. Tidak akan ada seorang pun yang berani lagi untuk menggatak atau menghinamu sedikit pun. Hadiah pertunangan. 10.000 liang emas. Bidang-bidang tanah subur. 10 toko yang makmur. 200 mutiara. Hadiah-hadiah ini berfungsi sebagai upacara. Dunia berfungsi sebagai mak tomblang. Kamu Xia Qingchen adalah milik Huyun, satu-satunya wanita dalam hidup ini. Orang ini sangat murah hati dengan uang. Dan orangnya sangat menakutkan. Dia jelas bukan orang biasa. Di mana kalian Film was memprovokasi translated tuan muda yang and bejat ini? narrated by M Media. Mengapa? Hanya karena kau datang untuk menawarkan hadiah pertunangan. Apakah itu berarti aku harus menyetujuimu? Apakah kamu punya pilihan sekarang? Permisi. Kau sudah terlambat. Ini adalah calon suamiku, Jian Fei Yang. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menikahimu? Aku. Tentu saja dia punya. Meskipun dia miskin sekarang,
Dia memperlakukanku dengan kasih sayang yang tulus. Dia lembut dan penuh perhati-hatian. Dan dia rajin, serta bersemangat untuk belajar. Dia memiliki ambisi besar. Diberi waktu, dia pasti akan lulus ujian kekaisaran. Dan prospek masa depannya tak terbatas. Meskipun Fi Yang dan aku miskin. Kami terhubung dalam jiwa. Kekuatan dan kekayaan pangeran. King Cheng memohon maaf, tetapi tidak bisa menerima. Lebih jauh lagi aku tidak bersedia untuk bergaul dengan mereka yang merebut sesuatu dengan tipu daya atau paksaan. King Cheng, yakinlah. Saya pasti tidak akan mengecewakanmu dalam hidup ini. Pergi. Kekuasaan. Saya harus mendapatkan kekuasaan. Saya harus menjadi lebih unggul dari orang lain. Pada saat itu, saya akan lihat The film siapa was yang masih berani translated mempermalukan and saya narrated seperti by ini. M Media. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita telah menyinggung dua tokoh besar sekaligus. Jangan khawatir Fi Yang, aku percaya padamu. Kau akan segera melampaui orang lain. Dengan keadaan yang sekarang, hanya jika kita menikah dengan cepat, barulah kita bisa memutus niat mereka. Cepat pergi dan bersiaplah. Besok kita akan mengadakan upacara pernikahan. Baiklah, saya akan mendengarkanmu. Sembahan kedua kepada orang tua. Tunggu. Karena hari ini kamu menikah ke dalam keluarga Yunku. Ada beberapa hal yang harus aku jelaskan terlebih dahulu. Fi Yangku adalah reinkarnasi dari Wen Kuxing. Dia ditakdirkan untuk menjadi sarjana terbaik dan membawa kejayaan bagi leluhurnya. Kamu seorang gadis penjual tahu dari pasar. Sebagai istri utama, aku khawatir kamu akan mempermalukan statusnya. Mulai sekarang kamu harus menganggap dirimu sebagai selir. Fi Yang, Ibu kepala keluarga. Dia biasanya telah melakukan begitu banyak untuk kita. Kita tidak bisa melakukan ini. atas perintah orang tua kami, kata-kata Mak Comblang. Mengenai masalah hari ini, dengarkan ibumu. Xie Qingcheng, apakah kamu setuju atau tidak setuju? Aku, King Cheng, ikutlah denganku. King Cheng, jangan marah. Ibu mungkin hanya bingung sementara. Yakinlah kamu adalah satu-satunya bagiku dalam hidup ini. Mari kita sementara waktu mengambil tindakan yang bijaksana. Setelah semua tamu pergi, saya pasti akan berbicara dengan jelas dengan ibu dan memberimu penjelasan. hal-hal lain bisa didiskusikan. Tetapi hanya masalah ini. Aku Xie Qingcheng tidak akan menyerah sedikit pun. Jika aku harus menjadi selir, maka lebih baik aku tidak masuk pintu ini hari ini. Baiklah. King Cheng, jangan marah. Saya akan pergi menjelaskan dengan jelas kepada ibu terlebih dahulu. Dia pasti akan setuju. Ibu King Cheng sudah setuju. Sepertinya dia tahu mana yang baik untuknya. Aku ragu dia berani tidak The setuju. film was translated and narrated by M Media. King Cheng, ibu sudah setuju. Mari kita pergi menawarkan teh kepada ibu terlebih dahulu. Mari kita pergi. Nona Xia, kamu harus bertahan kuat. Nona Xia, di hari besarmu, jika kamu memiliki ketidakpuasan, kamu bisa mengatakannya dengan lantang. Penghancuran dan kebisingan ini, tingkah laku macam apa itu? Apakah kamu punya masalah denganku? Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau.
Prefek Wang tiba. Fi Yang, mengapa dia datang? Dia tidak di sini untuk membalas dendam pada kita kan? Qing Qiang, jangan takut. Saya akan keluar dulu dan menanganinya. Kalau begitu kau harus berhati-hati. Jangan khawatir. Kamu masuk ke dalam dan tunggu dulu. Prefek Wang adalah tamu terhormat. Kami tentu tidak berani mengabaikannya. Aku tidak tahu Yang Mulia akan datang secara pribadi hari ini. Mohon maafkan kegagalanku untuk menemuimu lebih awal. Silakan masuk ke dalam. Bolehkah saya bertanya, apakah Yang Mulia datang hari ini? Untuk urusan penting. Aku datang untuk menemuimu. Tentu saja ini tentang sesuatu yang baik. Kau tidak akan berpikir bahwa aku datang ke sini hanya demi anggur yang sedikit ini, bukan? Saya tidak berani. Kalau begitu, Yang Mulia cepatlah. Mohon cepat masuk ke dalam. Silakan masuk. Aku pejabatmu menganggapmu anak muda memiliki bakat yang tidak biasa. Dan kau juga memiliki penampilan yang tampan. Jadi aku merekomendasikanmu kepada Putri 7 Distrik, putri kesayangan Pangeran ke-9. Jika kau bisa mendapatkan perhatian Putri 7, kemajuan pesat akan segera tiba. Putri 7 Distrik. Yang Mulia, apakah Anda merujuk pada putri kesayangan Pangeran ke-9? Yang Mulia benar-benar memiliki mata yang jeli. Putraku penuh bakat. Dia pasti akan mendapatkan penghargaan dari Putri 7 Distrik dan Pangeran ke-9. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku dulu. Aku ingin membantumu. Tetapi tentu saja ada syaratnya. Tidak peduli apapun syaratnya. Selama kamu bisa membantu, putraku memasuki dunia pejabat dan mencapai kesuksesan besar, aku akan menyetujui apapun. Ibu, Diam. Yang Mulia tolong beritahu kami dengan cepat. Apa syaratnya? syaratku sangat sederhana. Surat ini milikmu. Nona Xia itu milikku malam ini. Transaksi ini, apakah kau bersedia melakukannya? Apa yang Anda katakan? Kau mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Aku mendapatkan si cantik lembut. Pertukaran yang adil. Mengapa kau terlihat teraniaya? Kau tidak mau. Ini, Aku bersedia. Putraku yang bodoh. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Mengapa seorang pria hebat harus khawatir kekurangan istri? Terlebih lagi, jika kamu mengikuti Putri 7 Distrik di masa depan. Wanita macam apa yang kamu inginkan, yang tidak akan kamu miliki? Selain itu, lihatlah situasi ini. Jika kita tidak setuju, hidup kita mungkin dalam bahaya. Ibu, tapi aku Kamu tidak boleh, demi seorang penjual tahu, merusak masa depan besarmu. Dengarkan saja ibumu. Kamu tidak akan salah. Cepat setuju Yang Mulia. Cepatlah. Baiklah, Ibu. Saya setuju dengan persyaratan Anda, Yang Mulia. Saya setuju dengan Anda, Tuan. Yang Mulia, Xia Qingcheng dan Yon Fei Yang menikah lebih awal. Apa? Kamu bagus sekali, Yun Fei Yang. Beraninya kamu mengabaikan peringatan pangeran ini. Kalau begitu pangeran ini akan melihat seberapa keras kepala kamu sebenarnya. Xiao Tianche, Hadiah. ikuti pangeran ini ke keluarga Yel untuk merebut pengantin wanita. Fei Yang, apakah itu kau? Prefek tidak menyulitkan, bukan? Cantik. The film was translated and Aku tentu narrated saja by tidak M. mempersulitnya. Mulia. Wang Renfu, mengapa kau di mana Fei Yang? Tentu saja itu aku. Wanita manapun yang diincar pejabat ini, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Fei Yang,
Berhenti berteriak. Tidak ada gunanya, dia tidak akan datang. Apa yang kau lakukan pada Fei Yang? Apa yang akan kulakukan padamu? Buka pintunya, cepat buka pintunya. Fei Yang, kamu di mana? Cepat buka pintunya. Kau tidak bisa lari sekarang. Jangan mendekat. Datang dan bunuh aku. Bunuh aku, ibumu yang tua dan sakit-sakitan. Dia juga tidak akan hidup. Ibu, King Cheng tidak berguna. Aku hanya punya satu jalan ini untuk mempertahankan kehormatanku. The film was translated and narrated by M Media. Jangan takut. Sekarang sudah baik-baik saja. Kau lagi dasar bokan sialan. Terus-menerus merusak urusan pejabat ini. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Terakhir kali kau mematahkan lengan pejabat ini. Aku baru saja khawatir tentang cara menemukanmu. Hari ini, kau malah mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Pengawal. Di mana orang-orangnya? Mereka semua pergi. Di mana mereka? Apa yang terjadi di sini? Salam kepada Pangeran Xianbei. Sepertinya hanya melumpuhkan salah satu lenganmu. Masih terlalu berbelas kasih. Pangeran Xianbei. Yang mulia pangeran, hamba yang rendah ini bermata namun tidak melihat Gunung Tai. Dia adalah Pangeran Zhenbei. Yang mulia, hamba ini buta dan gagal mengenali Gunung Tai. Seandainya aku tahu dia adalah wanitamu Pangeran Xianbei, bahkan jika aku punya 100 kali lipat keberanian, aku tetap tidak akan berani merebutnya darimu. Pangeran ini memberimu kesempatan. Namun kamu tetap tidak bertobat. Dalam hal itu aku akan bertindak demi rakyat dan memberantas ancaman ini. Masalah ini adalah rencana bajingan Yun Fei yang itu. Dia memberitahuku bahwa dia tidak cukup diberkati untuk menikmati anugerah si cantik dan memintaku untuk menyelesaikan pernikahan menggantikannya. Kau bicara omong kosong. Fei yang pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Berhenti membuat tuduhan jahat. Aku benar-benar. Dia menyuruh hamba ini melakukannya. Aku tidak percaya padamu. Fei yang bukan orang seperti itu. Kau pasti telah menangkapnya. Cepat katakan di mana dia. Apa yang kau lakukan padanya? Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Diam. Ibu sebenarnya kemana Fei yang pergi? Dia menghilang tanpa jejak di malam pernikahan kita. Sebenarnya kemana dia pergi? Ibu tolong cepat beritahu aku. Ya, itu adalah Wang Renfu. Dia menculik Fei Yang. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku khawatir mereka mungkin memiliki beberapa urusan tak terucapkan dengan Wang Renfu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Wang Renfu dengan begitu lancar memasuki kamar pengantin? Urusan? Ibu sebenarnya apa yang terjadi? Tidak. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Ibu. Tolong katakan saja yang sebenarnya. Sebenarnya kemana Fei yang pergi? Aku juga tidak tahu. Aku hanya melihat Wang Renfu menyeret Fei yang keluar. Setelah itu aku tidak pernah
Melihat Fei Yang lagi, bukankah Wang Renfu menculiknya? Apalagi yang mungkin terjadi? Ini semua salahmu. Jika kau tidak membunuh Wang Renfu, mungkin aku masih bisa menanyakan keberadaan Fei Yang. Pangeran ini menyelamatkanmu. Kamu tidak hanya gagal berterima kasih padaku, tetapi kamu malah datang ke sini untuk menyalahkanku. Xia Qingchen, apakah ini cara kamu memperlakukan penyelamatmu? Kebaikan yang kau tunjukkan padaku, aku simpan jauh di dalam hatiku. Namun, apakah kamu berterima kasih padaku hanya dengan kata-kata? Yah, pangeran ini tidak puas dengan itu. apa yang ingin kau lakukan? Pada malam pernikahan, tidak baik jika pengantin pria melarikan diri. Pangeran ini akan menjadi pengantin priamu. Bagaimana dengan itu? Meskipun Yang Mulia menyelamatkan nyawa wanita biasa ini, tapi aku tidak bisa mengizinkan Yang Mulia untuk bertindak seenaknya padaku. Aku tahu kamu akan sangat keras kepala. Kalau begitu, aku pangeran ini akan mundur satu langkah. Kamu temani aku selama 1 hari, dan kita akan impas. Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan selama hari ini? Jalan-jalan dan menikmati pemandangan, minum anggur dan mengagumi bulan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apa? Apa yang kamu pikir pangeran ini ingin lakukan? Tidak ada. Aku setuju. Namun, aku perlu memastikan keberadaan Fei Yang terlebih dahulu. Dan, aku harus memastikan dia aman dan sehat. Melapor kepada Yang Mulia, bawahan Anda telah menyelidiki dan menemukan bahwa setengah jam yang lalu, Yun Fei yang membawa koleksi puisi ini memasuki kediaman Pangeran ke-9. Fei Yang tidak ditangkap oleh Wang Renfu. Lalu, mengapa dia memasuki kediaman Pangeran ke-9? Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak, aku harus meminta penjelasan. Karena kamu sudah tahu dia aman. Bukankah seharusnya kamu memenuhi janjimu sekarang? Yang Mulia memiliki kekuasaan yang besar, dikelilingi oleh wanita cantik. Mengapa harus aku? Karena pangeran ini hanya menyukai sifat pemberontakmu. Setelah besok, kita berdua tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Kembali ke Puri. Kediaman Pangeran Shenwei. Selamat datang, Putri. Putri terlalu cantik. Dia secantik bidadari yang turun ke dunia fana. Malam yang indah dan pemandangan yang indah tidak boleh disia-siakan. Pengawal, pangeran ini ingin bersama sang putri, mengagumi bulan di halaman. Ini memang sangat indah. Yang Mulia, Anda dan saya pada dasarnya berbeda dunia. Saya hanyalah rakyat jelata yang rendah hati. Kebajikan atau kemampuan apa yang saya miliki untuk menerima kebaikan sebesar itu dari Anda? Satu pertemuan dengan King Chen seumur hidup hancur. Sejak pangeran ini melihatmu. Sejak saat itu, di hati pangeran ini, tidak ada lagi ruang untuk orang lain. The film was translated Tuanku, cinta and Anda salah tempat. narrated by Hati M. King Chen Media. sudah dimiliki orang lain.
Jika tuanku bersikeras memaksakan masalah ini, apa bedanya Anda dengan Wang Renfu yang serakah dan tiran itu? Jadi, semua yang telah pangeran ini lakukan untukmu tidak bisa dibandingkan dengan sarjana miskin dengan lidah yang manis itu. King Chen, apakah hatimu benar-benar seperti besi dan batu? Yang lebih saya lihat adalah tuanku menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain dan menuntut balasan atas kebaikan yang diberikan. Baiklah, pangeran ini tidak akan memaksamu hari ini. Tapi aku memberitahumu. Posisi Putri Senbei. Di dunia ini, selain kamu, tidak ada orang lain yang bisa menempati. Aku ingin kau dengan sukarela tetap di sisiku. Mencoba lari pangeran ini sudah bilang tidak akan menyentuhmu. Dan dia benar-benar tidak akan menyentuhmu. Tapi kau sudah berjanji untuk menghabiskan 1 hari bersama pangeran ini. Kau harus menepati janjimu. Kau, Karena kau sudah datang, kau harus menetap. Malam yang indah. Cahaya bulan dan seorang wanita cantik. Luar biasa. seorang wanita penjual tahu, berani mencuri saudaraku. Gau Ying Putri Kanselir Gau. Singkirkan dia untukku. Ya, Jangan lupa, juga ibunya yang sakit-sakitan. Bereskan dia dengan bersih juga. ya. Hanya seorang gadis tahu, membuat kakak Hyun begitu, bingung dan sengsara. Jangan lupa bahwa antara kau dan aku, ada dekret pernikahan yang dianugerahkan oleh Baginda. Dekret pernikahan. Itu selalu menjadi milik keluarga Gaumu. Angan-angan. Pangeran ini tidak pernah menyetujuinya. Dekret pernikahan apa? Huyun, kau, apakah kau berani menentang dekret kekaisaran? Jangan kau lupakan, kau masih memiliki pangeran ke-9 di belakangmu, yang mengincarmu dengan penuh ketamakan. Menikah ke dalam keluarga Gau kami, adalah satu-satunya rencana yang komprehensif. Kehilangan dukungan keluarga Gau kami, demi seorang wanita belaka, tidak sebanding dengan kerugiannya. Apakah Huyun perlu bergantung pada keluarga Gaumu? Kau, jika ada yang berani merusak rencana aliansi pernikahan besar kita, The film aku was tidak akan pernah translated membiarkan orang and itu lolos. narrated by Kau ingat M ini, Media. Xia King Chen adalah milik pangeran ini, satu-satunya wanita. Jika ada yang berani menyentuhnya, mereka menjadikan pangeran ini musuh. Kau harus menjaga tingkah lakumu sendiri. Lindungi King Cheng secara diam-diam. Jika terjadi kesalahan, kau sendirilah yang akan bertanggung jawab. Ya. King Cheng, dengarkan penjelasan saya. Seseorang melihatmu pergi ke kediaman pangeran ke-9 tadi malam. Penjelasan apa yang mungkin bisa kau berikan sekarang? Saya dijebak dan dipasang oleh pria itu, Wang Renfo. Dia bersikeras mengatakan apa yang saya tulis pada kumpulan puisi. Kata-kata fitnah terhadap pangeran ke-9. Itulah mengapa dia bersikeras agar saya pergi dan jelaskan semuanya dengan jelas kepada pangeran ke-9. Jika tidak, pangeran ke-9 akan membunuh seluruh keluarga saya. Saya juga dipaksa oleh situasi ini. Apakah kau tahu, tadi malam, saya hampir dihancurkan oleh Wang Renfu. Saya awalnya bermaksud untuk mengklarifikasi masalah ini dengan pangeran ke-9 dan kemudian segera bergegas kembali. Tapi saya benar-benar tidak menyangka pangeran ke-9 akan sesulit ini. Saya juga tidak tahu hal-hal akan menjadi seperti ini. Apakah kau tahu betapa putus asanya saya tadi malam? Kau terlalu mengecewakanku. Perjanjian pernikahan kita. Kurasa aku perlu mempertimbangkannya kembali. King Cheng, semua yang saya lakukan adalah demi Anda. Apakah Anda lupa 3 tahun lalu, ketika saya mempertaruhkan nyawa saya untuk menyelamatkan Anda?
King Chen, tolong maafkan saya kali ini saja. Ya. King Chen, saya benar-benar tahu saya salah. Saya mohon pada Anda, beri saya kesempatan lagi. Saya benar-benar dipaksa oleh situasi ini. Ibu. Ibu. Apakah ibu baik-baik saja? Mengapa kau menyakitinya? Mengapa? Itu tidak benar. Apakah pangeranmu yang mengirimmu ke sini? Dia ingin saya tak berdaya dan sendirian, agar saya jatuh ke dalam pelukannya. Bukankah begitu? Dia delusi. Pangeran mengirim saya ke sini untuk melindungi Anda. Berhenti membuat alasan. Ketika kita masuk, kita semua melihatnya. Itu Anda. Ukuran luka nyonya sangat cocok dengan bilah pedang Anda. Saya benar-benar tidak menyangka Pangeran Xianbei akan melukai nyonya dengan tangan sekejam itu. Dia benar-benar seperti yang dirumorkan tentang dirinya, kejam dan bengis. Haus darah secara alami. King Cheng, dia melakukan ini hanya untuk memaksa Anda patuh. Jika Anda berani memfitnah pangeran lagi, percaya atau tidak, apakah saya tepat sasaran? Anjing yang terpojok melompati tembok. Sekarang Anda ingin membunuh untuk membungkam saksi. Begitu. Apakah dia mengirimmu ke sini? Pangeran mengirim saya untuk melindungi Anda. Nyonya tidak terluka oleh saya. Pembunuh bayaran itu sudah disingkirkan. Saya akan permisi. Kembalilah dan katakan pada pangeranmu apa yang dia lakukan hari ini. Saya Xia King Cheng akan mengingatnya selamanya. Dalam hidup ini, dia bisa melupakan untuk memilikiku. Saya membencinya. Seperti yang diharapkan dari tabib ilahi Hu, Bibi tampaknya sudah keluar dari bahaya sekarang. King Cheng. King Cheng. Meskipun saya belum mencapai apa-apa, tetapi Anda harus percaya pada saya. Suatu hari saya akan membuat nama untuk diri saya sendiri. Saya akan memberi Anda kehidupan yang Anda inginkan. Tuan Muda Yun, saya sudah mencari Anda. Pangeran dan Putri Tujuh kami sedang mengadakan perjamuan di istana, dan secara khusus meminta Anda untuk segera hadir. Cepat dan ikutlah dengan saya. Benarkah? Kalau begitu Anda kembali dulu dan beritahu Pangeran dan Putri Tujuh bahwa saya akan segera tiba. King Cheng, terakhir kali saya pergi ke kediaman Pangeran ke-9. Saya tidak hanya membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Saya juga membiarkan Putri Tujuh distrik menyaksikan bakat saya. Alasan mereka mencari saya kali ini, pastilah karena mereka ingin sangat mengandalkan saya. Kau akan pergi sekarang? Tentu saja. Ini adalah kesempatan saya untuk promosi cepat. Saya sama sekali tidak boleh melewatkannya. Tapi perendahan itu berani dengan begitu kurang ajarnya menghina saya. Bukankah itu hanya karena saya miskin? Setelah saya mencapai kesuksesan besar, saya akan lihat siapa yang berani bertindak lancang lagi. King Cheng, Anda mengerti saya, Kang? Saya dengar dari para pelayan bahwa dia menemukanmu di rumah penjual tahu. Tepat sekali. Tapi kenapa saya dengar bahwa dia adalah tunanganmu? Dan kamu masih terobsesi dengannya. Putri Tujuh, rakyat jelata ini benar-benar setia kepada Putri Tujuh dan tidak menyimpan pikiran kedua. Rakyat jelata ini dan gadis tahu itu sudah lama memutuskan semua ikatan. Sama sekali tidak ada hubungan di antara kami. Tuan Muda Yun tentu tahu bagaimana menjauhkan diri jika apa yang kau katakan itu benar. Lalu mengapa kau tidak mencari cara untuk membuatnya menghilang sepenuhnya? Untuk membuktikan ketidakbersalahanmu bagaimana? Apa? Sambil menawarkan perhatian mewah dan bersumpah setia kepada putri ketujuh. Di sisi lain kau masih terlibat dengan gadis tahu itu, diam-diam terjerat. Tuan Muda Yun,
Kau memang menghitung segalanya dengan cerdik. Seekor ular mencoba menelan gajah. Berhati-hatilah agar pada akhirnya kau kehilangan nyawamu. Jetty, apakah itu benar-benar masalahnya? Putri 7 tidak. Sama sekali tidak. Kata-kata saja bukanlah bukti. Bagaimana saya harus mempercayaimu? Aku. Jabatan prefek sedang kosong. Singkirkan Xia Qingcheng. Dan itu akan menjadi milikmu. Rakyat jelata ini bersedia The film mempertaruhkan was nyawa dan raga translated demi Putri and 7, narrated tanpa by menyisakan M. upaya. Media. Putri 7 ini adalah jepit rambut perak Xia Qingchen. Selama kita menempatkan jepit rambut perak ini pada mayat Wang Renfo dan menemukan beberapa saksi, maka Xia Qingchen akan menjadi pembunuh yang membunuh seorang pejabat kekaisaran. Dengan kesaksian manusia dan bukti fisik, dia pasti akan dihukum. Qingcheng, aku kembali lebih awal. Aku pergi ke kediaman pangeran ke-9, tapi itu hanya sandiwara. Aku benar-benar khawatir tentang keselamatan Bibi, jadi aku kembali lebih awal. Ini, Apa yang kau lakukan? lepaskan. Di siang bolong, kau menangkap seseorang secara paksa tanpa penjelasan. Apakah kau menghargai hukum? Kami menemukan jepit rambut perak ini pada mayat prefek Wang Renfo. Jepit rambut perak itu ditemukan. Setelah diselidiki, jepit rambut ini adalah barang yang Anda bawa. Tuan Wang telah dibunuh. Kami menduga itu terkait dengan Anda. Apakah Anda mengenali jepit rambut ini? Ini adalah tusuk konde saya. Bagaimana itu bisa ada di tanganmu? Bukti fisiknya meyakinkan bahwa dia pergi. Qingcheng Zhengger. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Qingchen menjadi pembunuh yang membunuh Tuan Wang? Qingchen. Yang mulia, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sang putri dibawa oleh Yamen Kabupaten dan dikirim ke tempat eksekusi untuk dipenggal. Apa? Xia Qingchen dijebak atas pembunuhan Wang Renfo. Dia saat ini sedang dikawal ke tempat eksekusi. Siapkan kuda. Yang mulia, masalah ini mungkin terkait dengan Pangeran ke-9. Ini mungkin jebakan. Jika Anda bergegas ke sana sekarang untuk menyerbu tempat eksekusi, Anda mungkin akan ditangkap oleh Pangeran ke-9, memberinya keuntungan. Yang mulia, mohon pertimbangkan baik-baik. Aku tidak peduli apakah itu jebakan atau bukan. Jika Qingchen mengalami kemalangan, aku akan membuat semua orang membayarnya dengan nyawa mereka. Siapkan kuda. Ya, Saya dijebak. dialah yang menyebabkan ini. Dialah yang menyebabkan ini. Segera eksekusi dia. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Siapa yang berani menyerbu tempat eksekusi dan membunuh? Pembunuhan lari. Dia benar-benar. Mungkinkah saya benar-benar salah paham padanya? Jangan takut, aku di sini. Dengan aku di sini, di dunia ini,
Tidak ada seorang pun yang akan berani menyakitimu lagi, bahkan sedikit pun. Menyerbu tempat eksekusi adalah kejahatan besar. Orang di dunia ini yang bisa menghukumku belum lahir. Demi dirimu. Jangankan hanya tempat eksekusi ini. Bahkan jika itu berarti The menantang film was pedang api atau sarang translated naga and dan harimau, narrated by M Media. aku akan tetap pergi dengan tegas. Mari kita pergi. Wang Renfu secara paksa menculik wanita biasa. Dia dibunuh olehku. Namun kau menjebak King Cheng untuk itu. Katakan padaku siapa dalang di balik ini. Tidak ada yang menginstruksikan pejabat ini. Pejabat ini hanya bertindak sesuai hukum. Bagus sekali bertindak sesuai hukum. Sebagai seorang hakim lokal, kau korup dan memutarbalikkan keadilan. Dengan sembrono mengabaikan nyawa manusia. Menurut hukum kau pantas dieksekusi. Selidiki ini secara menyeluruh. Ya, luka lama Nyonya Xie belum sembuh. Dan dia dipukul dengan 20 papan berat lagi. Tubuhnya lemah. Dia sudah dikirim kembali ke keluarga Xia. Rawat dia baik-baik. Ibu, King Cheng sungguh luar biasa kau selamat. King Cheng. ibu. Ibu, King Cheng. Yan Fei Yang. Ketika saya dijebak dan tidak punya tempat untuk mencari keadilan, di mana kau? Ketika saya paling putus asa, ketika saya paling membutuhkanmu, di mana kau? King Cheng. Aku tidak berguna. Aku tidak becus. Ini semua salahku. Ketika aku mengetahui bahwa kau telah dipenjara, aku mencoba segala yang kubisa. Aku ingin menyelamatkanmu. Aku berlarian kemana-mana. Aku menghubungi semua orang yang kukenal. Aku bahkan ingin pergi ke ibu kota untuk mengajukan pengaduan ke kekaisaran. Tapi aku berstatus rendah dan sedikit pengaruh. Sama sekali tidak ada yang memperhatikanku. Aku hanyalah seorang sarjana miskin yang tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam. Menghadapi para bangsawan yang kuat itu. Apa yang mungkin bisa kulakukan? Aku benar-benar sudah melakukan yang terbaik. Aku benar-benar berharap bahwa orang yang ada di sana saat itu adalah aku. King Cheng. King Cheng. The film was translated and narrated by King M Cheng Media. yakinlah, aku sudah mendapatkan penghargaan dari Pangeran ke-9. Seiring waktu, setelah aku dipromosikan dalam pangkat dan gelar, tidak akan ada seorang pun yang bisa menindas kita lagi. Saya tidak menginginkan ketenaran status atau kekayaan. Saya hanya menginginkan Anda untuk memperlakukan saya dengan sepenuh hati. Tentu saja. Aku Yon Fei yang bersumpah demi langit. Jika aku kapanpun dalam hidup ini menyimpan niat buruk terhadapmu, semoga aku disambar petir dan mati dengan mengerikan. Saya percaya padamu. Jangan katakan itu. Haruskah saya benar-benar masih mempercayainya? Bebaskan dia. Fei Yang, Putri yang nyawanya dipertaruhkan pangeran ini untuk diselamatkan. Beraninya pria sepertimu mengambil kebebasan dengannya. mengapa kau memukulnya tanpa alasan? Kau masih membelanya. Ketika kau diganggu oleh Wang Renfu, di mana dia? Ketika Bibi menderita luka parah dan membutuhkan perawatan, di mana dia? Ketika kau dijebak dan dilemparkan ke penjara, di mana dia saat itu? Sampah semacam ini yang hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi suamimu? Katakan pada pangeran ini, apa tepatnya yang kau sukai darinya? Dia menyelamatkan saya. Tapi pangeran ini juga menyelamatkan hidupmu. Saya akan membalas kebaikan Anda. Bagaimana kau akan membalasnya? Hidup wanita biasa ini ada di sini. Pangeran boleh mengambilnya kapanpun dia mau.
Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, ini hanya luka ringan. King Cheng. Jangan percaya apa yang dia katakan. Dia hanya mendambakan kecantikanmu. Dan ingin menabur perselisihan di antara kita. Kau harus menjauh darinya di masa depan. Mungkin dia tidak sekejam yang dikatakan rumor. Mengapa kau masih membelanya? Bagaimana dia menculikmu secara paksa saat itu? Bagaimana dia menyakiti Bibi? Apakah kau sudah melupakan semua ini? Alasan dia bertingkah seperti ini sepenuhnya adalah tipu muslihat yang The diatur film untuk was mendapatkanmu. translated Aku and tidak membelanya. narrated by M Aku hanya- Media. King Cheng, apakah kau benar-benar jatuh cinta padanya? Aku belum. Atau apakah kau mendambakan kekuasaan dan pengaruhnya? Apakah kau membenciku karena aku miskin? Kau ingin mencari status yang lebih tinggi, bukan? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Sia King Cheng, jangan lupa. Aku tunanganmu. 3 tahun lalu, akulah yang mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan nyawamu. Apakah kau benar-benar berencana untuk menjadi tidak tahu berterima kasih dan tidak setia, dan meninggalkanku begitu saja? Cukup di hatimu. Apakah aku benar-benar wanita yang mendambakan kekayaan dan tidak tahu malu? Apa yang kau pikirkan di hatimu sendiri? Kau paling tahu, kurasa. Kau sudah jatuh cinta pada Pangeran Shen Bing itu. Keluar sini. Pergi sana. Mungkinkah aku benar-benar memiliki perasaan padanya? Mustahil. Aku tidak mungkin menyukainya. Ayo. Saya dengar Sarjana Yon telah terhubung dengan Istana Pangeran ke-9 dan yang sombong serta mendominasi Putri Kabupaten ke-7. Mereka telah menjadi sangat dekat. Bagaimana mungkin Putri Kabupaten ke-7 menyukai sarjana miskin itu? Kalian tidak tahu kan? Sarjana Yon tidak punya keterampilan lain. Tetapi caranya merayu wanita sungguh luar biasa. Bukankah dia punya tunangan yang menjual tahu? Sia King Cheng, dia sangat cantik. Anda tidak akan tahu tentang ini kan? Pria mana yang tidak lebih menyukai yang baru dan membenci yang lama? Lagi pula bagaimana status gadis tahu? Bisa dibandingkan dengan Putri Kabupaten. Kau bicara omong kosong. Mereka tidak berbicara omong kosong. Sejak zaman kuno, pedang berharga diberikan kepada pahlawan, dan bunga segar dipadankan dengan seorang jelita, putri daerah. Kau sangat cantik. Orang seperti dia tidak pantas mendapatkan air matamu. Jika kau bersedia, aku bisa membuatnya menghilang sekarang juga. Tidak perlu. Urusanku. Aku bisa mengurusnya The sendiri. film was translated Apa kau and yakin? narrated by M Media. Aku bilang aku bisa mengurusnya sendiri. Ayo pergi. King Cheng, mengapa kau di sini? Kenapa? Apakah aku mengganggumu dengan putri daerah ke-7? Aku datang untuk mencari putri daerah ke-7. Itu untuk menanyakan tentang orang yang menjebakmu. Berhentilah berakting Yin Fei Yang. Apa yang kau bicarakan? Apa yang aku sandiwarakan? Aku melihat semuanya. Apa kau masih akan membohongiku? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau dan putri daerah ke-7 bermesraan. Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Apa kau masih akan membantah? King Cheng, dengarkan aku.
Kau salah paham. Itu semua hanyalah langkah sementara dariku. Sebuah tindakan darurat. Putri daerah ke-7 adalah putri pangeran ke-9. Kekuatannya sangat besar. Aku mendekatinya, justru untuk mendapatkan kepercayaannya. Kemudian, aku bisa melihat, apakah aku bisa menggunakan pengaruhnya untuk membantumu membatalkan kasusmu. Apa kau pikir aku akan percaya padamu lagi? King Cheng, aku menanggung penghinaan dan beban seperti itu. Semuanya demi kau. Mengapa kau salah paham padaku seperti ini? Cukup penghinaan yang kau tahan. Hanyalah dirimu di Menara Mingyue, terlibat dalam kemesraan dengan wanita lain. Cara kau merangkak dan memohon belas kasihan benar-benar membuatku jijik. Yang mendambakan kesenangan bukanlah aku, melainkan kau. Karena memang begitu. Aku tidak akan lagi menghalangi jalanmu menuju kesuksesan. Mulai hari ini, kau dan aku tidak memiliki hubungan lagi. King Cheng. Ibu kau sudah bangun. Ibu kau benar-benar membuatku takut. Anak bodoh, aku baik-baik saja. Ibu. Hari itu. Apakah itu Komandan Xiao dari kediaman Pangeran Shenbei yang melukaimu? Tidak, itu bukan dia. Pada saat itu, dua pria berpakaian hitam mencoba membunuhku. Dia bergegas masuk dan berdiri di depanku. Dia menyelamatkanku. Jadi, aku benar-benar salah paham padanya. Lihatlah dengan jelas. Dan pahami ini. Masalah menjebakmu atas pembunuhan Wang Renfu. Orang di baliknya luar biasa. Mereka sama sekali tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Kau sendirian, membawa serta ibumu yang sakit. Tidak berbeda dengan domba yang menunggu untuk disembelih. Hanya kediaman Pangeran Shenbei adalah tempat yang paling aman. Dan hanya dengan menikahi pangeran ini, kau bisa sepenuhnya lolos dari kesulitan saat ini. Dan menjamin keselamatanmu dan ibumu. Putri. Kita bisa membuat perjanjian. Kau menikah ke kediaman ini untuk jangka waktu 1 tahun. Selama tahun ini pangeran ini menjamin keselamatanmu dan ibumu. Setelah kekacauan mereda, jika kau ingin pergi, pangeran ini sama sekali tidak akan menghentikanmu. Bagaimana? Baiklah. Aku setuju. Tapi hanya untuk 1 tahun. Perkataan pangeran ini adalah hukum. Sembah pertama kepada langit dan bumi. Sembah kedua kepada leluhur. Pasangan itu saling membungkut. Mulai hari ini, kau adalah milik kediaman Pangeran Shenbei.
satu-satunya putri. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang akan berani menghinamu sedikit pun. Apakah itu termasuk dirimu? Jepit rambut emas di atas meja. Ditinggalkan oleh ibuku untukku. Itu adalah hadiah untuk menantu perempuanku di masa depan. Hari sudah larut. Kau harus segera beristirahat. Aku masih memiliki beberapa tugas resmi yang harus diselesaikan. Perjalanan di depan sulit. Dan para bandit kejam. Suami, tolong pastikan untuk menjaga dirimu baik-baik. Baiklah. Berangkat. Xiao Cui, pergilah bersiap. Aku ingin berdoa untuk restu pangeran. Ya. Yan Fei Yang, Huyun telah pergi dari ibu kota selama berhari-hari. Sekarang adalah kesempatanmu untuk menghapus penghinaan masa lalumu. Ini adalah kesempatan besar untuk membalas The dendam film was pada jalan Xia translated Qingcheng itu. and narrated Nona by Gao. M Media. Apakah kamu menyarankan itu? Orang jahat itu memperlakukanmu seperti itu waktu itu? Apakah kau benar-benar rela membiarkannya duduk aman di posisi putri? Tentu saja aku tidak mau. Asalkan kau membantuku memancingnya keluar dari kediaman Pangeran Zhenbei. Aku akan mengatur pernikahanmu dengan putri daerah ketujuh. Pada saat itu kau akan bisa naik pangkat dengan cepat. Bagaimana? Tapi kediaman Pangeran Shenbi dijaga ketat. Xia Qingcheng, dia tidak akan keluar semudah itu. Tentu saja. Maka kita harus menggunakan beberapa cara. Nyonya, Tuan Muda Yon meminta audiensi di luar gerbang. Suruh dia pergi. Aku sekarang adalah wanita yang sudah menikah. Tidak pantas bagiku untuk bertemu dengannya lagi. Dia bilang ini adalah jimat pelindung yang dia cari untukmu. Dikuilingin. Demi jimat ini. Dia bahkan jatuh dari tebing. Dan kakinya patah. Sampaikan terima kasihku padanya. Tapi tetap suruh dia untuk tidak kembali. Agar pangeran tidak salah paham. Ya. Awalnya aku bermaksud agar kau berpura-pura menjadi korban dan memancingnya untuk keluar. Aku tidak menyangka kau begitu tidak penting baginya. Untungnya aku punya rencana cadangan. Aku sudah mengikuti instruksimu. Dan memberinya jimat itu. Pengawal, sebarkan berita bahwa Pangeran Zhenbei terluka. Berdoa untuk berkah, dikuilingin sangat efektif. Aku tidak percaya dia tidak akan keluar. Bagaimana pangeran bisa terluka? Saya dengar bahwa doa dikuilingin sangat manjur. Bagaimana kalau saya menemanimu ke Kuilingin untuk mendoakan keselamatan pangeran? Tapi pangeran berkata,
Kita tidak boleh meninggalkan kediaman dengan mudah. Kita bisa menyamar sebagai pria dan meminta penjaga kediaman melindungi kita secara diam-diam. Seharusnya tidak terjadi apa-apa. Baiklah. Kuil Lingyin. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Kau. Apa kau tidak yakin? Metode apa yang sebenarnya kau gunakan untuk membuatnya begitu tergila-gila? Aku putri sah dari kanselir. Sebenarnya lebih rendah dari bunga liar pinggir jalan sepertimu. Berdasarkan apa? Jadi sebelumnya, kaulah yang bersekongkol untuk menjebakku. Tepat sekali. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa bersaing denganku untuk memperebutkannya? Hatimu jahat. Kau mengabaikan nyawa manusia. Pangeran benar membencimu. Diam. Percaya atau tidak, aku akan memastikan kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Apa kau pikir jika kau membunuhku, pangeran akan jatuh cinta pada wanita beracun sepertimu? Bermimpilah. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka aku akan menghancurkannya. Dimulai denganmu. Pangeran tidak akan mengampunimu. Pangeran berada jauh. 50 km jauhnya menumpas bandit dan membunuh musuh. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mereka sudah pergi begitu lama. Sang putri belum kembali. Kuharap tidak terjadi apa-apa. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera mengirim pesan melalui merpati pos untuk memberitahu pangeran. Lapor. Semua bandit Yanshan telah dieksekusi. Pasukan Shenbei kita meraih kemenangan besar. Bagus. Kita akan kembali dengan kemenangan ke ibu kota besok. Ya, pangeran menerima pesan melalui merpati pos yang mengatakan sang putri pergi ke kuil Lingyin. Berdoa untuk Anda. Dan sudah lama tidak kembali. Orang-orang mencari tetapi tidak menemukan apa-apa. Khawatir dia mengalami kemalangan. Apa? Bukankah aku memerintahkan seseorang untuk melindunginya? Tidak pernah meninggalkannya. Yang mulia, Siapkan kuda-kuda. Anda masih terluka dan tidak nyaman bagi Anda untuk bergerak. Aku bilang siapkan kuda-kuda. Pernahkah kau merasakan keputusasaan? Pengawal, lucuti pakaiannya. Aku ingin melihat dengan tepat apa yang dia miliki untuk mencuri priaku. Ya, Tidak berguna. Bawakan aku busurku. Pergi mati. Kau benar-benar, demi wanita ini, bergegas kembali dari Yanshan. Apa yang begitu bagus tentang dia, yang membuatmu rela memperlakukannya dengan mengabaikan nyawamu sendiri? Aku katakan bahwa siapapun yang berani menyentuhnya adalah musuh pangeran ini. Berhenti memamerkan kekuatanmu. Terluka parah dan telah bergegas ratusan kilometer. Kau sekarang adalah kekuatan yang terkuras. Apakah kau benar-benar berpikir kau masih bisa menyelamatkannya hari ini? Berurusan dengan beberapa badut tak berarti. Semudah membalikkan telapak tanganku. Serang. Pergi mati. Yang mulia. Yang mulia. Kau tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah kanselir saat ini. Yang mulia, jangan bertindak gegabah. Jika Anda membunuhnya, kanselir dan pangeran ke-9 pasti akan mengerahkan pasukan. Ini akan memicu konflik. Dunia akan jatuh ke dalam kekacauan besar. Tidak, Yang Mulia. Aku tidak ingin kau karena diriku. The film was Memulai perang lagi. translated and narrated by M Media. Yang Mulia. Bagaimana keadaan Yang Mulia? Panah itu beracun. Racun ini disebut bubuk pengikis hati. Begitu masuk ke aliran darat, ia akan dengan cepat menyerang meridian jantung. Yang Mulia kemungkinan berada dalam bahaya maut. Tabib Dewa, kau pasti punya cara. Kau pasti punya penawarnya. Aku mohon padamu, selamatkan dia. Saya ingat sebuah teks kuno yang berisi catatan.
Hanya ada satu cara untuk menetralkan racun ini. Cara apa? Tabib Dewa cepat katakan. Seseorang harus menemukan inti teratai salju gunung es dan akar rumput api merah. Memurnikannya menjadi pil 2 bentuk api. Dan kemudian harus ada tubuh seorang gadis yang sangat murni. Menggunakan suhu tubuhnya untuk melelahkannya, meloloskannya melalui bibirnya, dan kemudian dengan cepat menggunakan tubuhnya untuk menguji obat melalui penyatuan yin dan yang. Hanya dengan begitu racun ini dapat dinetralkan. Apel. Cepat pergi cari teratai salju gunung es dan rumput api merah. Aku bersedia menguji obatnya dengan tubuhku. Kekuatan obat pil ini sangat manjur. Begitu pil masuk ke mulut, Anda harus menggunakan energi primordial Anda sendiri untuk membantunya meleleh di dalam mulut. Selama waktu ini, The film Anda was akan menderita translated penderitaan and invasi dingin narrated membeku by dan M rasa sakit Media. api yang membakar. Totei, Anda harus bertahan. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Anda harus bangun. Bodoh. Kau tidak perlu melakukan ini. Yang mulia keracunan parah saat mencoba menyelamatkan saya. King Cheng tidak punya pilihan lain. Saya bersedia. Aku minta maaf karena merepotkanmu. Pangeran telah menyelamatkan saya berkali-kali. Saya berutang budi padamu. Tubuhku tidak lagi dalam bahaya serius. Kau tidak perlu melanjutkan. Tidak, Anda tidak bisa. Tabib Dewahu berkata. Setelah memberikan obat, itu masih membutuhkan. Masih memerlukan apa? The Obat film ini was pahit. translated and Obat yang narrated baik by terasa M pahit. Media. Tabib Dewahu berkata, Anda kehilangan terlalu banyak darah. Anda perlu memulihkan diri dengan benar. Aku pangeran ini adalah pria sejati. Luka kecil ini tidak layak disebut. Anda selalu begitu ceroboh. Anda Pangeran Xianbi yang bermartabat. Bagaimana Anda bisa mengurus semuanya jika Anda tidak pulih dengan benar? Cepat minum obatnya. Benar. Aku menyuruh seseorang menyiapkan sop penghangat rahim Anglika sinensis dan Motherwort. Aku dengar tabib istana berkata, itu dapat mengatur menstruasi dan menyegarkan sirkulasi darah, meredakan gejala mendesak dan menghentikan rasa sakit untuk pengondisian wanita setelah malam pertamanya. Itu bermanfaat. Tidak perlu. Apakah itu sup penghangat rahim itu?
Apakah itu tidak sesuai dengan seleramu? Aku akan menyuruh mereka menggantinya sekarang juga. Bukan karena tidak sesuai dengan selera saya. Saya akan meminumnya. Berhenti bicara. Cepat minum obatnya. Baiklah. Aku akan menghabiskannya. Cincang. Tolong selamatkan Fiyang. Bibi, tolong jangan lakukan ini, cepat bangun. Bicaralah perlahan. Fiyang, dia. Dia sedang sekarat. Apa? Fiyang, demi dirimu. Menyinggung putri daerah ke-7. Dan dipukuli hingga lumpuh di tempat tidur. Sekarang dia sakit kritis. Dan waktunya tidak banyak lagi. Sebelum dia meninggal, dia hanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Saya mohon padamu, mengingat bahwa dia pernah menyelamatkanmu sebelumnya. Tolong temui dia sekali saja. Saya sekarang. Fei yang juga mengatakan bahwa masalah penyelamatanmu sebelumnya memiliki alasan tersembunyi. Dia ingin sebelum dia meninggal menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Baiklah. Qin Chen. Terima kasih. Terima kasih sudah datang menemuiku. Untuk yang terakhir kalinya. Untuk apa sebenarnya Anda memanggil saya ke sini? Sebenarnya aku hanya ingin memberitahumu. Orang yang The menyelamatkanmu film was saat itu sebenarnya translated adalah... and narrated by M Media. Apa yang Anda katakan? Qin Chen. Kau dan aku selama bertahun-tahun ini. Meskipun kita tidak memiliki gelar suami istri. Kita seharusnya sudah menjalankan tugas suami istri, bukan? Yon Fei, yang apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti bicara omong kosong. Xia Qin Chen. Aku tahu statusmu berbeda sekarang. Tapi cintaku padamu tidak pernah berubah. Kembalilah. Kita masih bisa terus menjalani kehidupan yang baik bersama. Tidak, lepaskan saya. Xia Qin Chen, kamu memaksaku melakukan ini. Lepaskan. Obat macam apa yang Anda berikan kepada saya? Bagaimana perasaanmu? Kehilangan kekuatanmu. Itu adalah obat perangsang. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menjadi putri Xianbei, kamu bisa menyingkirkanku. Saat ini, apakah kamu tidak merasakan seluruh tubuhmu terbakar oleh nafsu? Aku tidak bisa menahan diri. Yang mulia. Yang mulia. Aku tidak melakukan ini. Ini semua salahnya. Wanita ini mulai menanggalkan pakaiannya saat dia masuk. Ini tidak ada hubungannya denganku. Yang mulia itu bukan saya, itu dia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia itu bukan saya. Anda tidak percaya pada saya. Xia Qin Chen, bagaimana kamu bisa berharap dia mempercayaimu sekarang? Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Apakah kamu pikir dia masih akan mempercayaimu?
Mari film kita was lihat bagaimana translated kamu masih bisa and narrated menjadi by Putri M Shenbei. Media. Kamu orang keji. Kamu tetap di sini hari ini dan urus dirimu sendiri. Mengapa kau mengkhianatiku? Aku memperlakukanmu seperti permata berharga. Namun kau begitu kejam. Yang mulia, Xia Qingqin. Sampai kapan kau akan terus berakting? Mempermainkanku? Kau sangat puas bukan? tidak, tolong dengarkan penjelasan saya. Tidak, itu tidak benar. Apakah kau menikmati perasaan mempermainkan pria ini? Aku benar-benar menyesal bahwa aku begitu tulus dan setia kepadamu. Selain Yon Fei Yang, berapa banyak pria lain yang kau miliki? Aku pasti buta. Di hati Anda. Apakah saya benar-benar orang seperti itu? Bukankah begitu? Aku melihatmu di depan Yon Fei Yang, melepaskan pakaianmu dengan cukup alami. Ayo. Lepaskan satu untuk kulihat juga. Anda bajingan. Bukankah ini persis seperti yang kau suka? Karena Anda sudah memutuskan bahwa saya adalah orang yang tercela. Maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Atau kau terlalu malu untuk membela diri? Xia Qingqin. Kau masih berpura-pura berbudi luhur, bahkan sekarang. Jangan lupa. Kau adalah milikku sekarang. Saya Xia Qingcheng. Tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianati Anda. Jika Anda merasa bahwa saya tidak layak menjadi putri Anda bisa menceraikan saya. Tapi tolong jangan menghina saya. Perjanjian 1 tahun itu juga tidak perlu dilanjutkan. Kita selesai. Selesai. Bermimpilah. Qingqin. Aku minta maaf. Aku minum terlalu banyak. Aku hanya aku. Qingqin. Di hati Anda. Saya pada akhirnya adalah orang yang tercela. Biarlah. Kita tidak pernah orang dari dunia yang sama. Takdir yang dipaksakan tidak akan pernah bertahan.
Bagaimana mungkin Putri Janbei yang bermartabat diusir dari kediaman pangeran? Apa yang Anda lakukan di sini? Tentu saja aku datang untuk menyaksikan kehancuranmu. Kau telah bertemu lawanmu hari ini. Wanita keji. Lepaskan. Aku ingin melihat betapa tangguhnya dirimu. Kali ini, aku sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bawa dia pergi. Kau pelacur penjual tahu. Kau makhluk rendahan. Dan kau berani mencuri priaku. Cepat dan hukum dia. Go Yingying. Apakah Anda pikir Anda bisa memenangkan hatinya dengan cara ini? Dia hanya akan semakin membenci Anda. The Diam. film was translated Bencana sudah di and depan mata, narrated namun by kau masih M melawan. Media. Bawakan cambukku. Bagaimana kau mempermalukanku sebelumnya? Hari ini aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Aku ingin kau merasakan. Apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian? Tuanku, saya punya laporan mendesak mengenai sang putri. Apa yang terjadi pada King Chen? Bawahan Anda menyelidiki dan menemukan bahwa hari itu sang putri berada di keluarga Yun. Dia memang dibius oleh Yun Fei yang si bajingan itu. Itulah mengapa dia. Apa? Apa yang kau katakan? Aku benar-benar salah paham padanya. Xia Qingqiang, apakah kau melihat ini? Bahkan jika kau memberikan segalanya untuk Huyun, dia tetap tidak mempercayaimu. Dia tetap meninggalkanmu. Kalian pada dasarnya bukanlah orang-orang yang sejenis. Dia Pangeran Janbei yang bermartabat. Bagaimana mungkin dia bisa menyukai seorang wanita penjual tahu sepertimu? Pengawal, singkirkan dia dengan bersih untukku. Jangan tinggalkan jejak. Atau, biarkan para saudara bersenang-senang dengannya. Gou Yingying, kau benar-benar tidak pernah mengubah sifatmu. Menjauh. King Chen. Itu salahku. Aku telah salah paham padamu. Ketika aku pertama kali, seharusnya aku tidak mengampuni nyawamu saat itu. Tidak. Jangan bunuh dia. Membunuhnya akan menyebabkan kekacauan di istana kekaisaran. Saya tidak ingin Anda melakukan ini untuk saya. King Chen. Tolong maafkan aku ya. Mari kita kembali ke istana. Di sini terlalu berbahaya. Tidak perlu. Tuanku. Kita tidak berutang apapun satu sama lain lagi. Kita belum menyelesaikan urusan ini. Tahukah kau bahwa aku sudah lama mencintaimu? Di hatimu. Kau selalu mengingat Yan Fei Yang karena menyelamatkan hidupmu. Tapi 3 tahun lalu, dalam perjalanan ke The medan film perang, was aku juga translated menyelamatkanmu. and narrated by M Media. Mengapa kau begitu teguh menentangku? Anda yang menyelamatkan saya 3 tahun lalu. 3 tahun lalu aku melewati Gunung Qingfeng dan menyelamatkanmu dari bandit gunung. Kau tidak sadarkan diri saat itu. Tapi aku ingat. Tanda lahirmu yang berbentuk kupu-kupu ini. Apakah kau masih ingat jepit rambut kayu ini? Bagaimana mungkin ada wanita yang begitu lembut dan anggun dan cantik di dunia ini? Yang mulia, situasi militer mendesak. Kita tidak bisa menunda.
bantu aku menjaga wanita itu dengan baik. Aku memiliki tugas militer saat itu, dan tidak bisa berlama-lama. Ketika aku kembali ke tempat semula untuk mencarimu, kau sudah pergi. Sampai hari itu, di warung tahu. Aku bertemu denganmu lagi. Mengapa Anda? Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Aku tidak ingin menggunakan hutang budi untuk memaksamu menikah denganku. Apa yang diinginkan pangeran ini adalah cintamu yang tulus. Bukan pembayaran kembali atas suatu bantuan, terlebih lagi pada saat itu. Di hatimu kau sudah terpaut pada Yun Fei Yang. Saya terlalu bodoh. Saya salah mempercayai seorang penjahat. Saya salah paham pada Anda. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Ini semua salah saya. Saya salah. Bodoh. Itu salahku. Aku gagal melindungimu dengan baik. Dan bahkan salah paham padamu. Aku hanya tahu bagaimana bersikap tegas dan teguh di medan perang, tetapi tidak mengerti perasaan sepasang kekasih. Aku pikir, kau tidak bisa menerima hati pangeran ini yang canggung. Aku juga berpikir bahwa di hatimu kau sudah lama terpaut pada Yun Fei Yang. Saya terima. Saya pikir kita tidak akan pernah bersama. Itu tidak akan terjadi. King Cheng, apakah kau masih ingat? Pangeran ini berkata bahwa sejak saat pertama aku melihatmu, aku terpaut padamu. Bahkan jika kita bertengkar, aku tidak pernah berpikir untuk menyerah padamu. Semua yang kukatakan diucapkan dalam kemarahan. Pangeran ini menyesalinya. Saya tahu. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Pangeran ini berjanji padamu. Mari kita kembali ke istana. Berdasarkan mandat langit, Kaisar menitahkan. Kami mendengar rumor menyebar di seluruh ibu kota hari ini mengenai reputasi Pangeran Xianbei dan keselamatan negara. Panggil Pangeran Xianbei ke istana segera. Tidak boleh ada penundaan. Hormati ini. Hamba menerima titah. Rumor. Rumor apa? Pergi ke istana sekarang. Tidak akan ada bahaya kan? Jangan khawatir. Selain Kaisar, tidak ada yang bisa menyentuhku. Tunggu saja aku dengan aman di kediaman. Berhati-hatilah dalam segala hal. Baiklah. Mengapa hati saya selalu gelisah? Si Qin Cheng kamu adalah reinkarnasi iblis rubah. Merayu Pangeran Xianbei, mengganggu tatanan istana. Kamu pantas dihukum mati atas kejahatan bersama ini. Kamu pantas dihukum mati atas kejahatan bersama ini. Ayo, kejahatannya pantas dihukum mati. Keluar. Kejahatannya pantas dihukum mati. The film was translated and narrated by M Media. Pangeran Xianbei adalah dewa perang terkemuka dari Dahua. Pilar bangsa. Dia mempertaruhkan hidup dan mati demi Dahua. Sangat setia. Bagaimana mungkin dia bisa mengganggu perintah pengadilan? Saya meminta semua orang untuk tidak tertipu oleh mereka yang memiliki maksud tersembunyi.
Dia adalah iblis betina itu. Semuanya jangan percaya apa yang dia katakan. Sama sekali jangan biarkan dia pergi. Siluman rubah sudah keluar. Saudara-saudara serang. Bunuh siluman rubah itu. Lindungi kedamaian Dahua. Putri. Putri telah ditangkap ini buruk. Berlututlah. Putri daerah, bukankah Anda mengatakan, saya akan membawa wanita keji itu Xia Qingchen kepada Anda? Maka tanggal pernikahan kita bisa dijadwalkan. Orang sepertimu pantas menjadi selir kerajaan. Nona gau kamu. Seseorang pada tingkat ini pantas menjadi priaku. Apakah kau pikir kali ini dia akan datang untuk menyelamatkanmu? Dia pasti akan datang. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Mustahil. Bahkan jika dia bisa datang, kau tidak akan bisa meninggalkan rumah bangsawan ini. Kau ingin menggunakan aku untuk memancing dan membunuh Huyun. Kau tidak terlalu bodoh. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Huyun. Jika ada kehidupan setelah ini, aku masih ingin menjadi puterimu. The film was translated and narrated by M Media. Aku sudah tahu. Kalianlah yang berada di balik ini. Kau pikir hanya kalian beberapa orang? Prajurit Udan dan Jenderal Kepiting bisa menghentikanku. Tentu saja aku tahu. Kau Pangeran Shenbei berani dan tak terkalahkan. Tapi jangan lupa, kau punya kelemahan. Aku sarankan kau bersikap masuk akal dan segera lepaskan Qingchen. Aku masih bisa meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Kata-kata yang besar. Huyun, kau tampaknya tidak mengerti situasi saat ini. Qingchen, Jika kau ingin dia hidup, maka patuhlah. Aku memberimu kesempatan, tetapi kau bersikeras menentang kami. Kalau begitu jangan salahkan aku orang tua. kau berani memperlakukannya seperti ini. Aku akan membunuhmu. Kau tidak boleh bertindak gegabah. Jika tanganku gemetar, nyawa kecilnya akan hilang. Sudah kukatakan padamu sejak lama, kau tidak bisa melepaskan diri dari cinta. Kau tidak bisa mencapai hal-hal besar. Kau masih terlalu tidak berpengalaman untuk melawanku. Jika Anda ingin Xia Qingchen hidup, letakkan senjatamu dengan patuh dan menyerah. Jangan. Huyun orang bijak tunduk pada keadaan. Selama kau menyetujui 3 syaratku, kau bisa menyelamatkan dirimu dari penderitaan fisik ini. Hayalan. Pangeran ini tidak akan menyetujuimu. Jangan terburu-buru, dengarkan dulu sebelum kau bicara. Pertama, ceraikan iblis betina ini Xia Qingchen, lalu nikahi putriku, Jingying sebagai permaisuri utamamu. Terakhir, serahkan tanda militer, dan bantu aku merebut kendali atas negara ini. Maka kau bisa hidup. Sungguh menggelikan. Konyol yang menggelikan. Aku tahu itu. Kau tidak akan setuju semudah itu. Prajurit, beri Pangeran Shenbei kita peregangan yang baik pada otot dan tulangnya. Jangan.
Jangan takut King Cheng, aku akan baik-baik saja. Jangan. Jangan. Kasih sayang timbal balik. Itu membuat orang lain sangat iri. Selama kau setuju untuk menikah denganku seperti yang ayah inginkan, aku akan memohon padanya untuk membebaskanmu. Mengenai otoritas militer, kita bisa membahasnya secara rinci nanti. Kau sedang bermimpi. Jangan. Apa yang tidak The bisa film was kudapatkan? translated Tidak ada and orang lain yang boleh narrated by bermimpi M. memilikinya, termasuk dirimu. Kau tidak akan pernah sebanding dengan King Cheng. Santai saja. Tanda militer belum ada di tangan. Dia pada akhirnya akan menyerah. Pangeran Zhenbei yang bermartabat, untuk berpikir bahwa demi seorang wanita penjual tahu, kau telah jatuh ke dalam kesulitan seperti ini. Apakah ini sepadan? Wanita sepertimu, dengan hati ular dan kalajengking, tidak akan pernah mengerti. Baiklah. Karena kau menolak tawaran baik dan memilih hukuman, maka aku akan tepat di depanmu, menghancurkannya terlebih dahulu. Aku juga sangat penasaran untuk mengetahui, apakah dia sepertimu? Bisa menahan siksaan ini? Hentikan. Gou Yingyang coba saja sentuh dia. Mengapa aku tidak berani? Berhenti. Maukah kau setuju atau tidak? Aku akan membunuhmu. Aku secara khusus ingin tepat di depanmu, menyiksanya sampai mati. Semua orang bilang dia adalah si penjual tahu. Kalau begitu, mari kita mulai dari wajahnya. Jangan. Aku mohon. Jangan sentuh dia. Yang mulia jangan memohon padanya. Hadapi saja. Baiklah, aku ingin melihat. Berapa lama kau bisa tetap tegar? Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau masih tidak setuju, kau tidak bisa menyalahkanku. 3. 2. Jangan kau sentuh dia. Berhenti. Jangan terburu-buru membunuhnya dulu. Kalian semua sudah bersenang-senang, tapi aku belum. Wajah yang begitu cantik. Sayang sekali jika dirusak. Apa yang akan kau lakukan? Jepit The dia di film was atas meja. translated and narrated by M. Media. Lepaskan dia. Seorang wanita cantik yang terlahir dengan keanggunan alami yang begitu halus. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Kau bajingan. Lepaskan dia. Semua orang bilang kau sombong dan keras kepala. Aku ingin melihat. Seperti apa penampilanmu berlutut di hadapanku. Ayo. Lepaskan ikatannya. Aku sarankan kau tidak bergerak sembarangan. Kalau tidak, nyawa kecilnya akan hilang. Berlutut. Kalau tidak, putri manjamu akan menjadi mainan mereka. Kau mau berlutut atau tidak? Huyun, jangan berlutut. Hentikan. Berlutut. Jangan. Jangan, Yang Mulia. Menarik. Tampaknya bahkan pria terkuat kesulitan melewati ujian kecantikan. Lepaskan dia. Bukankah kau sangat sombong? Pangeran Shenbei yang perkasa, dewa perang dahua, tak terkalahkan. Namun sekarang, mengapa kamu begitu menyedihkan?
Ayo. Kau masih berani melawan. Tidak kumohon, aku memohon padamu. Jangan sentuh dia. Apa kau merasa tertekan? Yang mulia. Apa kau baik-baik saja? Jangan. Serahkan tanda militer itu. Aku masih bisa mempertimbangkan. Membiarkan kedua tubuh kalian utuh. Tanda perintah militer itu. Sudah lama kuserahkan kepada Kanselir Gao. Kau berbohong. Dia barusan tidak mengatakan apa-apa padaku. Aku tidak punya tanda militer itu. Apakah kau mencoba meninggalkanku dan menguasai dunia sendirian? Kakak ipar, nafsumu sungguh besar. Jangan termakan rencana busuknya untuk menabur perselisihan. Paman aku bisa bersaksi. Dia tidak menyerahkan tanda militer. Diam. Dia adalah ayahmu. Tentu saja kau memihaknya. Bicaralah. Di mana tanda militer itu? Wanita keji. Kematian sudah dekat namun kau masih berkeliaran di sini. Aku akan menyiksamu sampai mati. Hentikan sekarang juga. Kalau tidak aku akan membunuhnya. Ayah, selamatkan aku tidak mau mati. Semuanya menyingkir. Menyingkirlah. Menyingkir. Tembak mati mereka semua. Yang mulia. Yang mulia. Tiga bulan kemudian. Aku akhirnya menunggu hari ini. Bukankah kita sudah melakukan ini sebelumnya? Ya. Jika dihitung pangeran ini telah menikahimu 3 kali. Sebelum akhirnya membawamu masuk ke kediaman pangeran. Sekarang kita akhirnya bisa bersama secara sah. Untungnya langit berpihak pada kita. Bahkan setelah menanggung kesulitan, kita tidak terpisah. Seumur hidupku yang tersisa. Denganmu di sisiku. Kinceng benar-benar puas. Dan tidak meminta apa-apa lagi. Selama sisa hidupku. Aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu menderita kerugian sedikit pun. Waktu yang baik telah tiba. Pengantin baru melakukan upacara sembah sujud. Sembah sujud pertama kepada langit dan bumi. Sembah sujud kedua kepada orang tua yang dihormati. Sembah sujud ketiga, suami dan istri saling bersujud. Mulai hari ini dan seterusnya. Dalam hidup ini, hanya ada dirimu. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Melalui gunung pisau dan lautan api, kita akan saling mengikuti dalam hidup dan mati. Tidak akan pernah terpisahkan. Kisah cinta legendaris Wuyun Pangeran Xianbei dan Putri Qingchen akan terkenal selama 100 generasi dari sekarang. Menjadi kisah abadi. Dari dinasti Dahua. Menggunakan keteguhan dan kebijaksanaan mereka. Mereka menuliskan definisi cinta yang mendalam dan tak tergoyahkan.
dan kelembutan berkehendak baja.